Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik dan kakak-kakak yang tersayang, pada saat ini saya akan memberikan renungan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, kalau pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami, memampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Hadirlah bersama kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak-Ibu yang terkasih dan adik-adik yang saya sayangi, ketika kita beraktivitas pada malam hari, lalu listrik padam, tentulah aktivitas terganggu.
Terganggunya aktivitas membuat kita mencari sarana supaya cahaya listrik itu terjadi kembali. Kita mencari penerangan yang lain tentunya. Hal ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan terang. Kegelapan menjadi pengganggu aktivitas. Dalam suasana gelap, kita tidak dapat melakukan banyak kegiatan. Tetapi ada juga loh orang-orang yang menyukai kegelapan. Mereka berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya yang tidak nyaman dan tidak dapat beraktivitas dalam gelap. Mereka mengambil kesempatan dalam keadaan gelap untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Pencuri, perampok, pelaku-pelaku kejahatan senang dengan kegelapan. Ketika mereka beraksi dalam kegelapan itu, mereka nyaman sebab kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain. Itulah perbedaan dalam kehidupan. Ada yang menyukai terang, tetapi ada juga yang menyukai kegelapan. Dalam pemahaman iman kita, kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang diwarnai dengan kejahatan, dosa, dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam iman Kristen, kita juga menghayati bahwa hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana dalam 1 Tesalonika 5, ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berbicara tentang kehidupan dalam terang. Seperti apa kehidupan dalam terang itu? Kehidupan manusia dalam terang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai 22, seperti apa? 1. Kehidupan dalam terang diwarnai dengan kesukacitaan. Kesukacitaan tampak dari wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang cemberut atau nesu dalam bahasa Jawa. Apalagi wajah yang tidak menunjukkan keramahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat manakah wajah-wajah yang gembira dan mana wajah-wajah yang cemberut. Wajah yang dipenuhi sukacita menjadi jendela bagi jiwa kita. 2. Kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan doa di ayat 17. Hal ini tentu berlawanan dengan kehidupan dalam kegelapan yang anti doa. Doa akan menjadi penyejuk jiwa, penerang jalan. Doa juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapat jalan yang terang. 3. Kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang dipenuhi ucapan syukur di ayat 18. Apa kaitan mengucap syukur dengan kehidupan dalam terang? Orang-orang yang bersyukur akan melihat kehidupan dengan cerah, indah, terang. Sebaliknya, orang-orang yang sulit mengucap syukur sangat kesulitan melihat hidup ini indah, terang, dan nyaman. Bagi mereka yang sulit bersyukur, hidup ini terasa banyak masalah, gelap, sulit, dan sulit yang tak terbatas. Bila Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ia mengajarkan pada kita untuk menerangi kehidupan dengan syukur yang tanpa batas. 4. Tidak memadamkan roh. Di ayat 19, merupakan petunjuk bahwa kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang terus menyalakan semangat dari roh Allah. 5. Kehidupan dalam terang berarti selalu hidup dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Hal ini dikatakan Rasul Paulus pada ayat 21 dan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang saya kasihi, nasihat Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-22 merupakan ajakan bagi kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan kebajikan di tengah segala keadaan.
Kebajikan diibaratkan seperti terang. Maka jika diibaratkan terang, jadilah terang yang benar-benar terang, bukan remang-remang. Dalam terang yang benar-benar terang, kita dijauhkan dari keinginan-keinginan melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Allah. Nyatakan terang kebajikanmu, agar kerapuhan direngkuh dengan kebajikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan yang sudah kami dengar, kiranya dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang yang penuh dengan terang dalam hidup kami, sehingga kami merasa nyaman, merasa indah, merasa bahagia, karena Tuhan selalu beserta kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus menginginkan daku
ini